2022, yaitu subsidi BBM di tengah lonjakan harga energi global. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Laura Nanda Azizi dengan NIM akhir 1132. Saya Amanda Naila Zahra dengan NIM akhir 1128. Saya Sabrina Naila Kusmarini dengan NIM akhir 1111. Saya Kiska Laili Nuraida dengan NIM akhir 1133. Saya Elsa Apriliani dengan akhir NIM 1131. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan terkait tugas yang diberikan oleh Pak Hermanto. Mengapa kelompok kami mengambil APBN 2022 tentang subsidi BBM di tengah lonjakan harga energi global? Karena pada tahun 2022, harga minyak dunia melonjak tajam akibat pemulihan ekonomi pasca pandemi dan konflik geopolitik, terutama perang Rusia dan Ukraina. Kenaikan harga ini membuat biaya penyediaan BBM dan LPG di Indonesia ikut meningkat. Untuk mencegah lonjakan harga di dalam negeri dan menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menambah subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2022. Akibatnya, belanja subsidi energi melonjak signifikan, terutama untuk Pertalite, solar, dan LPG 3 kg. Langkah ini dipilih agar inflasi tetap terkendali dan aktivitas ekonomi tidak terganggu. Meskipun berdampak pada meningkatnya beban fiskal negara, pemerintah juga menyeimbangkan kebijakan dengan menjaga kesehatan APBN serta mengatur ulang alokasi anggaran untuk merespon krisis energi global. Mengapa sih pemerintah harus melakukan efisiensi pengeluaran? Kenaikan harga minyak dunia membuat beban subsidi dan kompensasi energi meningkat tajam. Yang awalnya APBN hanya menyiapkan 152,5 triliun untuk subsidi energi, kemudian naik hingga 500 triliun. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan efisiensi agar APBN tetap stabil dan defisit tidak melebar. Nah, selanjutnya, berapa sih efisiensi yang diharapkan pemerintah? Jadi, pemerintah menargetkan efisiensi melalui realokasi belanja yang kurang prioritas. Misalnya, pemangkasan belanja yang tidak mendesak dan pengalihan ke subsidi tepat sasaran. Dengan efisiensi ini, pemerintah berharap ruang fiskal tetap terjaga dan defisit tetap berada di kisaran 4,5% dari PDB, sesuai batas yang direncanakan di APBN tahun 2022. Selanjutnya, pengeluaran negara dan dorongan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran negara memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama ketika kondisi keuangan pemerintah sedang tertekan. Meskipun menghadapi tekanan fiskal, pemerintah tetap berupaya menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini terlihat dan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 yang mencapai 5,3%, salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Capaian tersebut menunjukkan bahwa belanja negara termasuk subsidi energi dan bantuan sosial masih efektif dalam menjaga aktivitas ekonomi dan membantu masyarakat serta dunia usaha untuk tetap bergerak. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah terbukti mampu memberikan dorongan signifikan terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mendorong investasi, subsidi, atau bantuan sebagai bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Dalam situasi ini, pemerintah tidak hanya mengandalkan subsidi BBM, tetapi juga menyiapkan berbagai skema intervensi fiskal yang lebih komprehensif. Pemerintah mengalokasikan sekitar 154 triliun untuk program perlindungan sosial tambahan, termasuk BLT minyak goreng, bantuan sosial tunai, serta perluasan program perlindungan bagi kelompok rentan yang terdampak kenaikan harga komoditas. Di sisi lain, investasi pemerintah tetap difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan sektor energi yang dianggap mampu mendorong produktivitas, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memastikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang tetap terjaga dan berkelanjutan. Sekian penjelasan video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.